Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Cara Dawson. Swoosh. Kelompok Xiao yang bergegas di udara. Kelompok Kunyu berada beberapa ribu kaki di depan mereka. Mereka tidak menghabiskan banyak douki dengan kekuatan mereka yang kuat. Sementara yang lain menjadi gila setelah didorong ke dalam binatang buas, mereka telah beristirahat. Dengan demikian, mereka siap menerobos. Mata Xiao yang menyapu kelompok Kunyu di depan. Setelah itu, dia melirik ke belakang. Kelompok dari suku Heaven Demon Phoenix berada tidak jauh di belakang. Pria dengan pupil warna-warni, yang disebut Jiu Feng, memimpin mereka. Banyak ahli suku Heaven Demon Phoenix sedang menjaga sesuatu di belakangnya. Xiao yang melihat Feng King Air di grup ini. Pada saat ini, dia sudah bangun. Meskipun sidik jari merah tetap ada di wajahnya, dia, paling tidak, telah mempertahankan hidupnya. Feng King Air mengangkat kepalanya sementara Xiao yang sedang mengamati kelompok suku Heaven Demon Phoenix. Matanya bentrok dengan mata Xiao yang saat dia menertakan gigi peraknya. Namun, dia menahannya kali ini dan tidak berani mengungkapkan kebencian di hatinya. Tamparan Xiao yang sebelumnya telah membangunkannya. Xiao yang tidak peduli tentang Feng King Air. Meskipun kekuatannya melonjak, pencapaiannya di masa depan terbatas dan tidak akan menimbulkan banyak ancaman. Mata Xiao yang menyapu suku Heaven Demon Phoenix. Setelah itu, dia melihat lebih jauh ke belakang di mana beberapa kelompok mengikuti mereka. Orang-orang ini memiliki kekuatan yang cukup besar. Dari kelihatannya, mereka memahami gelombang binatang buas di sini dengan relatif baik. Oleh karena itu, mereka telah mempertahankan sebagian besar kekuatan mereka dan tidak menghabiskan banyak douki ketika mereka menyerang lebih awal. Kami masih dalam gelombang binatang buas. Aku ingin tahu apakah akan ada binatang buas yang lebih kuat di dekat belakang. Shao yang menjangkit cakrawalanya. Binatang-binatang merah-merah itu tampaknya menjadi lebih jarang di dekat cakrawala yang jauh. Tempat itu sepertinya akhir dari gelombang binatang buas. Namun, tidak ada yang tahu apakah akan ada beberapa binatang buas yang sangat sulit ditangani di sana. Meskipun banyak binatang buas telah muncul selama perjalanan ini, yang terkuat yang ditemui Xiao yang hanya setara dengan bintang 5 Douzun. Dia belum pernah bertemu dengan yang lebih kuat. Menom. Banyak raungan marah yang dipenuhi dengan kekerasan sekali lagi terdengar saat Xiao yang sedang berpikir keras. Dia kemudian secara samar-samar merasakan bentuk tekanan tambahan di sekitar mereka. Apakah orang-orang di belakang itu telah dihabisi? Xiao yang diameter. Ada lusinan elit Douzun di kelompok itu. Namun, angka-angka ini tidak layak disebutkan untuk gelombang binatang buas ini. Meskipun perlawanan mereka sangat kuat, itu sia-sia, kematian hanyalah masalah waktu. Hal yang menyebabkan hati Xiao yang sedikit tenggelam adalah bahwa bahkan dengan begitu banyak orang, mereka hanya mampu bertahan untuk waktu yang singkat. Semuanya, hati-hati. Pertahankan formasi dari sebelumnya. Saudara Qingyang, kita berdua akan membuka jalan di depan. Xiao yang dengan lembut menghembuskan napas. Dia melompat ke depan dan muncul di depan kelompok itu. Dia mengeluarkan perintah dengan suara yang dalam. Begitu perhatian binatang buas itu beralih dari orang-orang di belakang itu, tekanan yang akan mereka hadapi akan tiba-tiba melonjak. Karenanya, mereka perlu mulai meningkatkan kecepatan kemajuan mereka. Tanjuri. Gu Qing yang juga memahami situasi mereka saat ini. Dia mengangguk dan bergerak, muncul di samping Xiao yang saat dia melakukannya. Orang-orang yang tersisa membentuk bentuk segitiga. Yang terlemah ditempatkan di tengah. Orang-orang yang tersisa akan bergiliran untuk bertarung. Taktik ini akan memungkinkan mereka untuk mempertahankan kemajuan mereka untuk jangka waktu yang lama. Gelombang binatang telah tiba. Dia ya? Mata Xiao yang menyapu. Yang dia lihat hanyalah mata merah, dan yang dia dengar hanyalah terengah-engah berat. Teriakan dingin muncul saat kecepatannya tiba-tiba meningkat. Api surgawi yang panas melonjak keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi naga api setinggi 1000 kaki yang mengeluarkan raungan naga. Ekor besar naga api itu diayunkan dengan keras sementara tubuhnya secara paksa membunuh ratusan binatang buas dengan langkah-langkah yang mengguncang bumi. Zigatan Balik Cloud. Gu Qing yang melepaskan ratusan sidik jari saat Xiao yang menyerang. Jejak tangannya bersiul dan membersihkan binatang di sekitarnya. Pada saat yang sama, Sun Er, Cai Lin, Yun Yun, dokter peri kecil dan yang lainnya menyerang. Douki yang luas dan perkasa menyebar terpisah saat binatang buas dalam radius 100 meter itu benar-benar dieliminasi. Kecepatan mereka tidak berkurang saat mereka menyerang. Dalam sekejap mata, mereka telah menyerbu 1000 kaki ke depan. Kekuatan mereka bisa dibilang cukup kuat. Jika mereka bergandengan tangan, mereka akan berhasil menyerang melintasi dataran jika mereka tidak bertemu dengan binatang buas yang terlalu kuat, tetapi melepaskan bentuk api surgawi ini sangat melelahkan. Namun, kelelahan ini tidak menimbulkan banyak masalah bagi Xiao Yan, yang memiliki banyak pil obat pemulihan douki. Orang-orang itu sangat cepat. Xiao Yan Meng atau Kunyu sambil mempertahankan kecepatan. Kelompok Kunyu akhirnya melepaskan kekuatan sejati mereka saat ini. Tidak ada satupun binatang buas yang dapat menyerang mereka dalam radius 1000 kaki. Douki yang menakutkan memenuhi udara di sekitar mereka seperti gelombang yang kacau, membunuh dengan liar semua binatang buas yang menyerang mereka. Berapa lama lagi? Xiao yang mengendalikan naga api di atas kepalanya. Itu bersiul dan membersihkan binatang buas di depan kelompoknya. Mulutnya mengeluarkan pertanyaan dengan suara yang dalam pada saat bersamaan. Meskipun mereka bisa bertahan, kelelahan yang terus-menerus ini jelas bukan solusi. Kami telah mencapai bagian terdalam dari gelombang binatang buas. Berdasarkan kecepatan ini, kami akan berhasil melakukan terobosan dalam waktu setengah jam. Tentu saja, prasyaratnya adalah kita tidak bertemu dengan binatang yang merepotkan. Bahkan kami belum pernah menagih sejauh ini sebelumnya. Yang bisa kami lakukan hanyalah mengandalkan informasi yang diperoleh dari klan dan membuat tebakan. Sun Er dengan cepat menjawab. Setengah jam? Xiao yang menurutkan alisnya saat mendengar berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan. Sulitnya menerobos gelombang monster ini memang luar biasa. Jika orang-orang dari sebelumnya tidak berusaha sekuat tenaga untuk maju, kelompok Xiao yang akan merasa lebih sulit untuk mengisi melalui gelombang binatang buas ini. Tingkatkan kecepatan kami, jangan biarkan gelombang binatang menghentikan kami sepenuhnya. Xiao yang dengan lembut berteriak. Kekuatan serangannya tiba-tiba melonjak. Di saat yang sama, kecepatan mereka tiba-tiba meningkat. Orang-orang di belakang membentuk pemahaman diam-diam saat kecepatan Xiao Yan meningkat. Mereka dengan cepat mengikuti dan terus membersihkan lingkungan di sekitar pasang binatang itu. Kelompok mereka ini lebih kecil daripada seekor semut dalam gelombang binatang buas yang tak berujung ini.
Namun demikian, kekuatan yang meletus dari mereka sangat kuat meskipun jumlah mereka kecil, dan orang-orang di sini benar-benar bekerja sama satu sama lain. Tak satu pun dari mereka yang penuh keraguan seperti orang-orang sebelumnya. Kecepatan kemajuan mereka tidak sedikit lebih lambat dari kontingen besar sebelumnya. Sepasang kelompok seperti perahu kecil yang mengalir melawan arus gelombang besar binatang buas. Mereka bergoyang-goyang dan bisa terbalik kapan saja, tetapi mereka akhirnya tetap mengapung dan menyerbu melalui kekuatan pasang binatang buas yang tumbuh dengan kecepatan konstan, dengan cepat mencapai akhir. Bang! Telapak tangan Xiao Yan meledakkan kepala binatang buas yang telah menyerang dalam jarak 50 kaki dari kelompok itu. Setelah itu, dia sekali lagi bertindak dengan kecepatan seperti kilat saat dia memaksa kembali binatang buas di sebelah kiri Gu Qingyang itu. Sun Er turun tangan dan dengan cepat membunuhnya. Terima kasih. Gu Qingyang memaksa mundur beberapa binatang buas dengan serangan di telapak tangannya. Dia dengan cepat mengucapkan kata-kata terima kasih tanpa menoleh. Beberapa keringat telah terbentuk di dahinya. Periode kelelahan yang berkepanjangan adalah beban yang ekstrim baginya, dan saat dia berkembang lebih dalam, kekuatan dari binatang buas di sekitarnya telah meningkat. Sekarang, bahkan jika Xiao Yan, Gu Qingyang, dan yang lainnya menyerang, mereka perlu menyerang beberapa kali sebelum mereka bisa membunuh binatang buas. Kecepatan kemajuan mereka telah melambat secara signifikan. Jika ini terus berlanjut, kami tidak akan dapat bertahan bahkan dengan dukungan pil obat. Xiao Yan menghembuskan napas saat dia membuat pernyataan. Kelompok Hunyu telah menghilang, mata cantik Sun Er menyapu area di depan mereka saat dia tiba-tiba berkata. Mereka sudah menyerang. Gu Qingyang terkejut saat dia berseru. Oh? Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat mendengar berita ini. Sukacita dengan cepat muncul di wajahnya. Kita sudah mencapai ujung gelombang binatang. Cepat, tingkatkan kecepatan kami. Xiao Yan melambaikan tangannya. Pikirannya menguat saat serangan lambannya menjadi ganas sekali lagi. Beberapa jejak tangan api ditembakkan, mengguncang beberapa binatang Douzun bintang 9 yang besar sampai mereka dipaksa untuk mundur. Tubuhnya mengambil kesempatan untuk maju ke depan. Sun Er dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Kelompok Xiao yang tiba-tiba menjadi lebih cepat setelah mengetahui bahwa mereka akan membebaskan diri dari gelombang binatang. Douki di dalam tubuh mereka benar-benar meletus dan menyingkirkan binatang buas yang menerkam. Bang! Douki meletus dari tubuh Xiao Yan dan membentuk naga api yang dengan kejam menabrak tubuh binatang buas berukuran 1000 kaki di depannya. Kekuatan kuat itu meledakkan tubuhnya sampai kabut berdarah terbentuk. Tubuh binatang besar itu roboh ke tanah karena kesakitan yang luar biasa. Kelompok Xiao Yan mengambil kesempatan ini untuk terbang di udara di luarnya. Tubuh Xiao Yan mendarat di tanah setelah terbang keluar. Douki mulai beredar di dalam tubuhnya sebagai tindakan refleksif, tetapi dia tercengang menemukan bahwa tidak ada binatang buas yang menerkam. Baru setelah itu dia mengangkat kepalanya dan menyapu matanya. Dia menemukan bahwa sekelilingnya benar-benar kosong. Setelah menoleh, dia melihat binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mengaum liar pada mereka dengan mata merah ratusan kaki jauhnya, tapi mereka tidak berani menyerang karena alasan yang tidak diketahui. Apakah kita sudah menyerang? Kelompok Xiao yang terkejut ketika mereka melihat binatang buas yang tidak berani mendekat. Mereka menghela nafas lega di dalam hati mereka. Xiao Yan berbalik setelah menghela nafas lega. Dia memandang ke depan untuk melihat pohon tua hijau subur yang sangat besar berdiri sendirian di dalam dataran luas yang jaraknya 10.000 kaki ini. Udara jernih menyebar dari atas pohon purba. Sesekali akan berubah menjadi berbagai bentuk, tampak misterius dan tak terduga. Apakah ini pohon kuno Bodhisattva yang legendaris? Jantung Xiao Yan mulai berdebar kencang saat dia melihat pohon kuno yang berdiri di kejauhan. Aura yang sangat tua mengelilinginya. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.